Oke, kita lanjut video dari yang sebelumnya. Dari video sebelumnya kita sudah install Bootstrap dan kita sudah pakai Bootstrapnya di project Angular kita. Kemudian untuk sekarang kita akan belajar tentang data binding dan juga property binding ya. Nanti ada property binding. Dan untuk data binding ini sebetulnya sudah kita praktekkan di video yang pertama tentang yang kedua ya, tentang expression. Kita sudah belajar tentang data binding sebetulnya. Di sini akan saya jelaskan lagi data binding. Data binding itu adalah sebuah interaksi data dari komponen HTML dan juga komponen TS-nya. Jadi untuk membuat website kita lebih dinamis nantinya. Kalau kita jadi datanya itu dideklarasikan di komponen TS, kemudian nanti dipanggil di komponen HTML-nya. Di sini misalnya saya buat kontainer dulu. Ini kelas Bootstrap. Kemudian seperti video yang expression, nah kita mau ambil data title ini. Nah, data binding ini nanti kita gunakan interpolasi. Jadi kurung kurawal ini adalah interpolasinya atau interpolation. Sedangkan yang ada di dalam interpolasi ini adalah expressionnya. Ini ya, di sinilah expressionnya. Kurung kurawal ini adalah interpolasi, disebut interpolasi. Misalnya kita mau ambil data yang dari komponen TS yang title, maka kita cukup binding datanya menggunakan kalau namanya itu text interpolation atau string interpolasi. Saya di sini title, tinggal cukup gini aja. Kalau kita lihat di browser, nah ini Belajar Angular. Nah ini namanya data binding. Jadi kita mengambil data dari komponen TS dan kita binding di komponen HTML. Ini data binding. Kemudian data binding bisa kita gunakan di misalnya saya mengambil dari Unsplash misalnya. Kita coba ambil aja berapa code. Contoh aja ini mah. Kita ambil yang ini misalnya. Ini kita copy image address. Nah, di sini misalnya kita panggil image, tag image, kemudian source-nya berarti kan yang ini kan. Ini bisa kita kepanjangan ya. Coba kita hapus yang ini, sama enggak ya? Coba ini misalnya gambar gitu. Kita save. Nah ini udah muncul. Ini terlalu besar ya. Kita atur width-nya 100%. Nah seperti ini. Nah ini kan image yang kita ambil dari langsung dari string yang kita tuliskan di source-nya. Nah URL gambar ini kita bisa juga taruh di komponen TS-nya di sini. Misalnya di sini saya buat variable image URL. Nah isinya adalah string tadi. Ini kita butuhnya sampai ini aja. Nah untuk binding image URL ini kita tinggal pakai string, pakai interpolasi. Tinggal nanti di sini
kita panggil nama variabelnya. Kalau kita save, nah sama aja. Ini termasuk data binding ya. Jadi kita membuat variabel di komponen TS-nya, lalu kita binding di sebuah atribut atau apapun itu, atau di dalam tag ya, bebas ya. Kemudian untuk width-nya juga bisa kita atur di di komponen TS. Kemudian ini alternatifnya juga bisa kita taruh di variabel di komponen TS-nya. Itu data binding. Kemudian kita lanjut ke property binding. Property binding juga sama implementasinya. Jadi kita ngambil dari komponen TS dan kita binding. Kalau sebelumnya misalnya kita binding lewat ini string aja, interpolasi string. Nah, kita akan ngebindingnya dari propertinya gitu. Misalnya saya contohin yang lain ya. Kita pakai gambar yang lain, misalnya yang inilah ya. Kita copy image address, kemudian di sini saya bikin image URL 2 gini. Kemudian saya bungkus di string, saya hapus. Nah, misalnya di sini saya mau buat image baru, ini kita copy aja alt shift bawah. Kemudian saya nggak akan menggunakan data binding yang ini. Saya akan menggunakan property binding. Yang pertama adalah source-nya ini kita bungkus dalam kurung siku. Kemudian ini kita nggak usah pakai interpolasi lagi. Jadi langsung image 2 gini. Kalau kita save, kita jalankan. Ini file compile, kita lihat di terminal. App component image URL. Oh, ini salah ini ya. Save. Nah, jadi kalau misalnya error ya kita balik lagi. Kalau misalnya di browsernya itu nggak kelihatan deskripsi errornya, bisa kita lihat di terminal. Ini udah jalan ya. Jadi yang image yang ini kita jalankan atau kita binding menggunakan data binding biasa. Yang ini kita jalankan, kita load dengan property binding seperti itu. Kemudian ini kita komen aja ya, terlalu besar ya. Ini kita komen atau biar tetap ada, saya kecilin deh ini jadi 40 30. Kecil nggak ya? Kita lihat hasilnya. Kayak gini ya. Oke lah. Oke deh. Ini biar sama, saya kasih height 200. Ini juga 200 ya, biar looknya sama aja. Terus ini kita kasih margin top 5. Ini ada jaraknya. Nah, oke. Untuk contoh yang lainnya tentang property binding, misalnya di sini saya buat kontainer baru. Sini saya kasih mt5 juga. Di sini saya akan buat button. Saya kasih kelas di sini btn primary, dan ini
misalnya submit, kita lihat. Nah, ini biasanya kalau saya bikin inputnya juga deh, kelas form control ya, kalau nggak salah ya. Bukan ya, saya lupa ya. Kita lihat ininya aja, input. Oh, harus dalam form group. Kayak gini. Ini jadi ini nggak usah deh. Ini juga nggak usah. ID ini sama ini nggak usah. Ini tipenya teks. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah kayak gini aja. Misalnya, kalau biasanya kan ini kita belum masuk ke form validasi, itu nanti dibahasnya. Cuman misalnya ini ceritanya aja. Misalnya di sini kan validasinya biasanya ada required gitu. Biasanya kalau dia kosong, nanti dia nggak akan bisa ngisi, nggak bisa submit kalau dia belum ngisi. Tapi kalau ini kan walaupun kita kosongin tetap bisa diklik gitu. Nah, maunya kita itu nanti kalau misalnya ini belum diisi, tombol submitnya itu nggak akan bisa diklik, jadi disable gitu ya, jadi disable. Nah, kalau misalnya dalam HTML biasa kita tinggal tambahin disable kayak gini. Kalau kita lihat ya, ini nggak bisa diklik nih. Nah, ini bisa kita pakai di menggunakan property binding. Jadi kayak gini, misalnya kita buat variabel is valid, maksudnya kalau validasinya itu sukses. Validasinya sukses. Kalau kita lihat di sini, ini is valid, ini kita value-nya true. Jadi di sini kita bisa pakai kurung siku, kemudian sama dengan tanda petik, dan ini is valid. Kalau is valid berarti dia is valid. Oke. Jadi ini tadi harusnya, ini kan tadi true ya. Kalau true berarti bahwa ini kalau true maka disable-nya dijalankan gitu. Kalau is validnya itu true, maka disable-nya itu akan dijalankan. Kalau misalnya false, maka disable-nya itu nggak akan dijalankan. Kita kan tadi setnya ini true, maka buttonnya itu disable-nya aktif lah gitu ya. Gampangannya itu disable-nya aktif. Kalau misalnya kita rubah jadi false, maka ini disable-nya kita nonaktifkan. Kalau kita lihat di browser, nah bisa diklik nih. Ini contoh penggunaan property binding. Nanti implementasinya cukup banyak, tergantung studi kasusnya mau seperti apa. Ini dasar untuk property bindingnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk data binding dan property bindingnya. Apa nih? Tiba-tiba Google nyala. Cukup sekian untuk materi kali ini, dan terima kasih.